Dan syukur kita hanyalah untuk Allah yang kita sembah, Rabbul Alamin. Hari ini kita semua sehat, hari ini kita semua duduk di sini dalam rangka menambah, mengupgrade iman insya-Allah Ta'ala. Walau hanya beberapa menit atau beberapa saat, seperti kata Muadz bin Jabal, ijlis bina nu'min sa'ah, yuk duduk-duduk. Walau hanya sebentar kita upgrade iman kita. Kemudian salawat dan salam kita untuk Habibina Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Jadi, salam kenal. Kami memang diizinkan Allah untuk tinggal di Payakumbuh karena kami sudah berazam dulu di Timur Tengah, bila kita pulang ke Indonesia kita tidak akan berkhidmat di provinsi luar selain daripada Sumatera Barat. Ini ikrar kami, ini janji kami dan kami tepati. Kalau tidak, rayuan di kota-kota besar itu sangat banyak sekali. Alhamdulillah, hari ini setelah sekian tahun lamanya kita tidak berjumpa ya. Terakhir dulu masih di BSM. Entah mungkin ada yang masih dari BSM. Terakhir itu di BSM kita mengkaji tentang Dajjal, tentang tanda-tanda bahwa Dajjal itu sesungguhnya hari ini telah dilepaskan oleh Allah dari belenggunya. Dan tanda-tanda itu masih berkekalan di Palestina hari ini. Hamba Allah Al-Fakir yang bicara, alhamdulillah sudah 3 kali tiap tahun ya berangkat ke Palestina. Alhamdulillah bawa rombongan, bawa jamaah. Jadi umrah plus Aqsa perjalanan kita, sambil jumpa tiap tahun dengan Firaun. Maksudnya ke Mesir sekalian ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hamba-hamba Allah kami muliakan, ini kami baru saja 10 hari yang lalu balik dari mengantarkan kader-kader kita ke negeri iman di akhir zaman, yaitu Yaman. Jadi sekarang kader kita situ sudah ada 25 orang ya. Kemarin kami ambil perjalanannya umroh dulu. Setelah umroh kami lewat darat dari Mekah menuju ke Yaman. Dari Yaman kami 1 minggu di sana, darat lagi menuju ke Oman. Kontras banget. Yaman diapit oleh 2 negara kaya, Arab Saudi dan Oman. Masya Allah. Apa yang kami saksikan di sana adalah sesuatu yang selama ini kita hanya dengar dari hadis. Tapi dengan nikmat dan izin Allah, kedua mata kepala ini menyaksikan langsung apa yang diceritakan Nabi dulu, sekarang ada saat ini, di waktu ini, di belahan dunia Timur Tengah sana. Pertama, tentang Nabi SAW bersabda, kezaliman merajalela. Hari ini, 2 mata kepala ini, dan kita di YouTube juga bisa buka, bagaimana Arab Saudi sudah merepresentasikan hadis Nabi tersebut. Kezaliman sudah merajalela. Kejahiliahan kembali kepada peradaban yang memalukan. Ini suasananya hidup semua. Apa yang digambarkan Nabi SAW tentang jahiliyah di Arab Saudi. Menurut kami Arab Saudi terlambat jahiliyahnya. Terlambat jahiliyahnya. Kenapa? Uni Emirat Arab udah duluan jahiliyah. Ya. Bahrain sudah duluan jahiliyah. Kuwait sudah ngalahkan Arab Saudi dan lain-lainnya. Tinggal terakhir Arab Saudi setelah Muhammad bin Salman berhasil menggulingkan putra mahkota yang sah. Ya, setelah digulingkan 2017, beliau yang masih saat itu usianya 29 tahun resmi menjadi putra mahkota setelah Pangeran Nayef digulingkan. Sejak saat itu de jure dan de facto ada di tangan Muhammad bin Salman, sementara ayahnya sendiri dibungkam dengan berbagai macam trik dan cara yang menyedihkan. Singkatnya, Muhammad bin Salman merubah negeri yang bersyariat itu menjadi negeri liberal. Atas nama kemajuan dan ketamadunan, atas nama menanggalkan dan meninggalkan keterbelakangan, atas nama mencari para investor untuk berinvestasi di negerinya, syariat Islam pun dikuliti.
Sehingga di bulan April 2021 tak malu-malu Muhammad bin Salman ini mengumumkan, saya menolak semua hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di depan televisi. Sejak saat itu tak terkira banyaknya syariat demi syariat Allah yang dibatalkan di Arab Saudi. Polisi saja pun dibubarkan. Akhirnya simbol-simbol dan simpul-simpul agama di Arab Saudi telah menjadi buyar dan bubar. Makin kesini makin parah. Bahkan LGBT pun sudah sah dan diresmikan di Mekah. Sudah ada pasangan ya yang melakukan pernikahan sejenis dan tidak diapa-apakan. Pilu, luka, sedih hati ini, tetapi inilah hadis Nabi. Di akhir zaman kata Nabi, kamu akan kembali menjadi jahiliyah. Sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, ya, sampai-sampai musuh-musuh kamu yang jahiliyah melakukan hal yang tak masuk akal, kamu ikut melakukannya. Hari ini terjadi. Apalagi kemarin MBS berani mengatakan, saya memastikan seluruh Arab 2025 ke depan sudah menjadi Eropa baru. Ada dengar ini? Ada saksikan bagaimana sang putra mahkota ini berani memastikan 2025 seluruh negeri Arab katanya akan menjadi Eropa baru. Maksudnya apa ini? Kalian yang punya duit mau buat apa, mau ngapain aja, nggak usah ke Eropa. Kalian mau pelacuran, udah ada di sini. Kalian mau perjudian, kalian mau apa saja, kami siapkan di sini. Jadi duit kita nggak usah keluar lagi ke Eropa, ke Amerika. Kita semuanya adakan di sini. Maka hadirin masyiral muslimin wal muslimah, akhirnya perjalanan kami yang menuju Yaman kontras sekali yang kita saksikan di Yaman. Pantesan Nabi berkata, alaika bisyam, alaika bisyam, alaika bisyam, fa in abaitum fa alaikum biyaman. Ya, kamu berkiblatlah ke Syam, ke Syam, ke Syam. Dalam hal ini Palestina. Dan Palestinanya dalam hal ini saat ini adanya di Gaza. Tapi bila kamu sulit mendapatkan jalan ke sana, berat bagi kamu untuk sampai ke sana, fa'alaikum biyamanikum. Maka usahakanlah kamu untuk bisa ke Yaman, kata Rasulullah. Fa'inna bihal iman. Sesungguhnya di Yaman itu ada iman di akhir zaman. Faktanya sekarang mahasiswa kita di Yaman itu, Pak Jadid, lebih kurang ada 5.000 orang, laki-laki wanita ya. Ada 5.000 orang. Dan di situ suasana ilmu, amal, iman 100% memang masih nyala. Jangankan kita untuk mencari tempat-tempat maksiat ya, night club dan sebagainya, tak ada di situ. Diskotik, kafe-kafe apa segala macam, enggak ada. Jangankan untuk melihat aurat wanita yang terbuka, wajah yang terbuka saja tak ditemukan di sana. Ya, dan geliat daripada masyarakat hanyalah ilmu, amal, iman. Suasananya seperti itu. Oh, pantas Nabi mengatakan di akhir zaman negeri iman itu adalah Yaman. Ketika kami meninggalkan Yaman lewat darat menuju ke mana? Oman tadi ya. Sampai kami di Oman, kembali ke tamadunan dan kemodernan, sentuhan teknologi akhir zaman kembali nyala. Dan di situ ya kayak Eropa, karena memang mereka juga mengandalkan pariwisata dan sebagai salah satu di antara dan mereka adalah negara terbuka. Hadirin masyiral muslimin, apalagi bidang yang ingin kami sampaikan di sini. Kita lihat apa yang terjadi hari ini di Rempang. Ada ikuti berita kan? Bagaimana di komunitas Melayu kita di sana digeser atas nama investasi. Dan tanpa ampun ini menggerakkan semua potensi dan kekuatan para pemangku jabatan dan kekuasaan. Mau kepolisian, mau TNI, apa semua digerakkan semua dalam rangka mewujudkan itu. Ya, walaupun menjerit-jerit warga masyarakat Melayu di sana, nangis-nangis kami tak mau pindah, biarlah kami berdarah-darah di sini, kami tidak akan pernah meninggalkan
apapun caranya tetap akan diupayakan para investor asing untuk eksis di situ. Tapi ala kulli hal, dunia Islam khususnya Indonesia bergolak dan bergeliat. Sebenarnya yang ada di Rempang itu bagian kecil. Bagian kecil gimana? Muhammad bin Salman sudah melakukan yang lebih besar daripada itu, yaitu rencana beliau membangun kota termewah, terhebat, tercanggih dan termahal seluruh dunia, yaitu namanya kota Miom, ya, di berbatasan dekat Laut Merah, berbatasan dengan Yordania, sudah menimbulkan kegelisahan, kezaliman yang tak bisa kita bayangkan sebelumnya. Tak terkira masjid yang harus diratakan, tak terkira kampung-kampung yang dihilangkan, tak terkira orang yang bahkan didor, ditembak kalau ketika dia menolak untuk meninggalkan kampung halamannya, yang dia nenek moyangnya dari ribuan tahun di situ, nggak mau mereka pindah, didor. Selainnya selebihnya ditangkap, dihilang malamkan dan sebagainya. Ini dilakukan oleh Muhammad bin Salman demi tegaknya kota maksiat yang namanya kota Mio. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang seperti ini marak saat ini di seluruh dunia. Hadirin yang saya cintai, yang saya muliakan, tadi saya sedikit bertanya sama sahabat-sahabat kami seperti Pak Jadid di mobil, benar ini minta kajian terakhir tentang akhir zaman? Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Ustaz, ya kan? Nanti nggak enak, masalahnya pembahasan akhir zaman ini nggak ada yang enak. Pembahasan akhir zaman ini selalu membuat kita berdebar, menegangkan. Kajian ini nggak pernah selesai, apalagi hanya dalam 1 jam. Nggak pernah selesai. Saya pernah membuka kajian ini di mana? Melbourne ya, Australia. Papa, ini Umah. Umah lagi belanja. Duduk dulu ya. Ya. Kehilangan umahnya. Aman, umah aman nak, sehat insya Allah. Kita lanjut. Jadi buka kajian ini dalam undangan di Melbourne. Gedung milik pemerintah disewa. Ya layaknya untuk persentase profesional ya. Kita sampaikan kajian. Masih ada beberapa kursi yang kosong. Sampai jam 5 sore mereka minta lanjut sampai maghrib. Oke, lanjut. Besok penuh membludak. Kenapa? Yang pergi hari ini, hari pertama, nyampaikan semua, rugi kamu tak ikut, rugi kamu tak datang. Besoknya penuh gedung itu. Seharian lagi full, bahkan sampai malam. Jadi kajian ini memang kajian yang penuh dengan power ya, powerful. Apabila kita menyimak kajian ini, dengan izin Allah iman kita terdongkrak tanpa bisa kita tahan. Asal mau menyimak dengan sungguh-sungguh nih, imannya akan naik tanpa bisa dibendung. Sementara ada satu kata kunci dari kami, sedekat apapun kita membayangkan dan meyakini kiamat datang, tapi dunia segenggam pun tak boleh kita lepas. Ya, jadi ada sesuatu yang kami pesankan, bukan membuat pesimis, Pak Jadid, bukan membuat pesimis. Udah dengar ini, udahlah saya minta pensiun aja besok. Nah, habis dengarkan kajian, enggak. Kita justru mengatakan sedekat apapun keimanan kita, keyakinan kita tentang dekatnya kiamat itu, segenggam pun dunia tak boleh kita lepaskan. Bahkan Nabi ketika ditanya, ketika berkata, seandainya besok kiamat, besok dah pasti kiamat. Hari ini masih ada 1 butir biji kurma di tanganmu yang bisa kamu tanam. Tanam, kata Rasulullah. Tanam. Nabi kan tahu biji kurma hari ini ditanam 4-5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah. Betul ya? Tapi Nabi mengatakan besok dah mau kiamat, masih ada di tangan kalian biji kurma bisa kamu tanam. Tanam. Maksudnya apa itu? Sederhana aja. Apapun hal yang berguna dan bermanfaat untuk masa depan bisa kita kerjakan hari ini, walaupun infonya besok kiamat, tetap kerjakan hari ini. Karena kita menang di niat. Kita sudah menang duluan di niat. Anggaplah 2024 perang dunia ketiga. Insya Allah. Siap belum? 2024 ini masalahnya udah jadi ceramah saya ini sekarang. 2024 semoga tidak terjadi. Nah, awalnya kan begitu. Ada 5 petaka besar yang serentak menyelimuti bumi kita. Dan semoga tidak terjadi. Ada doanya loh ya, semoga tidak terjadi. Pertama, Amerika Eropa resmi hancur. Kedua, krisis ekonomi global
sampai pada pusat black hole-nya, dan ini akan melanda seluruh dunia. Ya, yang ketiga, ini lihat, ini sekarang udah makin kuat lah ya, yang arah-arah ke sini, terjadinya perang dunia ketiga. Yang keempat, krisis pangan seluruh dunia. Dan yang kelima, bencana-bencana alam besar terjadi di berbagai negara. Di 2004, manusia banyak putus asa untuk melanjutkan hidup. Bahkan Nabi berkata, orang yang paling kuat imannya, seandainya dia lewat dekat kuburan, dia cemburu dengan orang yang sudah dikuburkan di sana. Kalaulah dia yang ada di dalam kuburan tersebut, saking beratnya hidup di punggung bumi. Suasana menuju ke sana sekarang sudah sangat dekat sekali. Jadi ketika kami ceritakan, saudara, tahun depan semoga tidak terjadi, tapi ini sudah diumumkan. Yang mengumumkan siapa? Para pakar, para ahli mengatakan krisis ekonomi seluruh dunia, krisis pangan, perang dunia ketiga, dan mereka sudah sampaikan. Kalau bagi kita memang ada hadisnya, tapi nggak ada tahunnya. Hadisnya kita baca, tahunnya serahkan pada Allah. Gejala dan tanda-tandanya itu yang wajib kita pelajari. Gunanya apa? Bersiap-siap. Siapkan mental, siapkan kita dengan Allah, dan siapkan finansial yang sanggup kita siapkan. Kan itu yang perlu. Tapi walaupun demikian, besok 2024 umpama ya, perang dunia ketiga, krisis ekonomi global, bla 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 bla. Andai kata di antara kita ada yang berencana untuk menikah umpamanya, saya Februari insya Allah menikah 2024, jangan batalkan itu karena info ini. Sevalid apapun beritanya, tetap lanjutkan niat itu. Kalau perlu malah dipercepat. Februari, kalau Maya 2024 perang dunia ketiga, Desember aja dah. Kan gitu. Ini. Gimana nih? Ada yang udah punya niat. Biasanya yang bujangan habis-habisan kena bully. Baik ya. Itu contoh ya, contoh. Atau umpamanya, saya mau daftar haji, tapi kayaknya melihat suasana masa depan tuh nggak ada jaminan. Khawatir nanti saya suntikkan dana untuk daftar haji, lalu saya nggak berangkat. Udah, walaupun tahun depan dipastikan perang dunia ketiga dan sebagainya, daftar sekarang. Kita menang di niat. Gitu maksudnya ya. Kita menang di niat. Nggak ada salahnya kita pasang niat yang benar, yang selama niat itu baik. Bukankah kita telah dinilai seperti orang yang mengamalkannya? Betul? Ya Rob, hamba dulu tak ada bangun masjid. Kenapa di catatan amal hamba tertulis di sini, hamba telah membangun masjid? Ada pahalanya. Allah berfirman, engkau dulu punya niat. Engkau telah sampaikan niat itu dalam doamu. Engkau memohon aku agar mengayakanmu. Bila engkau kaya, engkau ingin bangun masjid di kampungmu satu. Niatmu, doamu sebegitu tulusnya dan ikhlasnya, maka engkau telah meninggal sebelum bisa mewujudkan niatmu. Hitungannya adalah telah sempurna amalan itu bagimu. Masya Allah. Jadi sekali lagi, amalan baik tetap saja kita kerjakan walaupun baru sebatas niat. Mana Malik tadi? Payah mencetaknya kan? Baik. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimah. Ya, kita lanjut ya, nggak apa-apa. Bapak, Ibu sekalian. Nah, setelah kami menyampaikan tadi adanya gonjang-ganjing keributan dan chaos seluruh dunia, kita mau ngapain sekarang? Yuk kita belajar dari prinsip para sahabat. Sahabat mendapatkan pengakuan 100% dari Allah Rabbul Alamin. Sahabat-sahabat Nabi loh ya, dapat pengakuan, bahkan turun ayat yang menyebutkan bagaimana Allah memuji dan menyanjung generasi sahabat. Itu di surat At-Taubah ayat 100. Di surat At-Taubah ayat 100, Allah bahkan menyebutkan di ayat itu, siapa saja yang mau meniru para sahabat,
Dijamin orang yang meniru ini pasti masuk surga. Ya Allah, saking tingginya Allah memposisikan para sahabat. Siapa saja yang ingin meniru dan berusaha meniru para sahabat dalam gaya hidup, dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam apa saja, berusaha dia meniru para sahabat. Orang yang berusaha meniru ini dijamin pasti masuk surga. Surat apa tadi itu? Masya Allah ya, konsentrasinya mantap-mantap nih. Surat Taubah ayat berapa? Masya Allah, luar biasa. Tak sia-sia jadi kepala cabang ya. Ingatannya kuat, seriusnya mendengar kajian. Mudah-mudahan yang seperti ini nih akan jadi seperti Sandiaga Uno masa depan. Nah, ini akan menjadi orang-orang yang ke depan akan pegang Indonesia. Amin. Antum juga. Amin. Iya, semua kita lah. Masih muda kok ini ya. Masih punya harapan dan besar insya Allah. Masa depan Islam ini memang ke depan memimpin dunia loh ya. Jadi walaupun kita cerita yang pahit-pahit sekarang, kabar gembiranya adalah the future of this world only for Islam, insyaallah ta'ala. Masa depan dunia ini hanya untuk Islam. Itu jaminan Allah dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 55. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan pasti di akhir zaman setelah masa-masa gelap, yaitu fase keempat kita ini, masa gelap nih, Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Ya muda-muda inilah yang akan memimpin, siapa lagi? Ya. Dan kami pun yang bicara masih menganggap diri muda. Ya walaupun sudah ada putih-putih Pak, tapi merasa muda. Dan insya Allah kita sempat bersama-sama bergandengan tangan bahu-membahu ya untuk menyongsong masa depan kemenangan Islam. Baiklah, kita lanjutkan kepada topik kita tadi. Ya, para sahabat dapat pujian dan sanjungan dari Allah langsung. Surat At-Taubah ayat 100. Sementara para sahabat di surah Ali Imran ayat 110 malah dikatakan sebagai khairu ummah ukhrijat linnas, sebaik-baik generasi, sebaik-baik jenis manusia yang pernah dihadirkan ke tengah peradaban manusia ini. Masya Allah, dipuji oleh Allah. Ternyata peluang untuk bisa jadi seperti mereka di surah Taubah 100 tadi ada. Buktinya Allah mengatakan, dan walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Siapapun yang meniru, berarti ini ada peluang untuk bisa ya. Siapapun yang meniru para sahabat, Allah pasti akan beri kepada mereka-mereka yang meniru ini ridha sebagaimana Allah meridhoi para sahabat itu. Berarti bisa dong menjadi bergelarkan radhiyallahu anhu. Bisa, insyaallah taala. Bukan saja Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang berhak mendapatkan gelar radhiyallahu anhu. Bukan saja Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid dan sebagainya. Kita pun terbuka peluangnya untuk bergelar radhiyallahu anhu. Kalau ibu radhiyallahu anha bisa dapat gelar itu di ayat ini. Cuma apa sih yang menjadikan sahabat kok sekeren itu mereka? Padahal kalau dari segi pendidikan kita lebih keren. S1 semua ini rata-rata. Ada yang malah sudah S2. Para sahabat ada nggak gelarnya? Sarjana ekonomi Islam umpamanya. Ada nggak? Bahkan banyak yang buta huruf. Betul Bu? Banyak yang tak pandai tulis baca. Jangankan mengecap pendidikan S1, S2, S3, TK pun mereka enggak. Karena zaman itu belum ada pendidikan yang seperti kita. Tapi kita semua mengecap semuanya. Cuma kenapa ya mereka kok bisa seperti itu? Dan hebatnya lagi ketika Nabi meninggal dunia, tutup umur, 2/3 dunia dalam waktu cepat langsung mereka yang pimpin. 2/3 dunia. Dan itu di masa pemerintahan Umar bin Khattab. Bizantium Romawi takluk dan tunduk dengan seluruh wilayah kekuasaannya. Kemudian juga Persia Raya yang memimpin dunia, sebelah dunia bagian timur juga ditaklukkan oleh Islam. Lalu pusat peradaban dunia adanya ke negeri Arab yang pusatnya adalah Madinah Al-Munawwarah. Dan itu dipimpin oleh orang-orang yang nggak pernah sekolahan. Pantas kalau Allah memuji mereka sebegitu hebatnya. Dan generasi macam ini di akhir zaman akan kembali muncul. Ciri khasnya gampang. Nanti kita sebelum penutupan kita sebutkan ciri khasnya. Dan semua kita punya peluang untuk bisa meniru. Ya. Tapi apa sih apa yang menjadikan para sahabat kok sebegitu kerennya? Satu kuncinya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini disebut oleh Imam Ibnu Taimiyah sebagai sebutan rukun agama yang 4.
Pernah dengar istilah rukun agama? Dari hadis ini diistilahkan dengan rukun agama. Yang kita tahu selama ini rukun Islam, rukun iman, rukun sholat, kan gitu. Yang kita tahu ya, rukun pernikahan, rukun jual beli dan sebagainya. Ini yang kita tahu selama ini. Ternyata ada rukun agama. Rukun agama itu ada 4. Diambil dari hadis Sahih Bukhari Muslim yang akan kita sebutkan secara ringkas. Ketika kami sedang duduk-duduk mengitari Rasulullah, tiba-tiba datang ke tengah-tengah kami seorang laki-laki yang kami tidak kenal. Laki-laki itu sangatlah tampan, bersih sekali wajahnya. Dia mengenakan jubah putih yang tidak ada cacat dan celahnya. Rambutnya hitam ikal, tersisir, badannya berbau wangi. Kami tak tahu dia dari mana. Dalam perawakan yang sempurna indah, dia langsung duduk, sangat akrab gayanya dengan Rasulullah. Langsung kedua lututnya dia adu dan dia pertemukan dengan kedua lutut Rasulullah. Kedua telapak tangannya langsung diletakkan di atas kedua paha Nabi dan dia langsung bertanya, apa itu Islam? Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, dia berkata, "Shadaqta, jawaban Anda benar." Kami heran. Dia datang, dia bertanya, Nabi jawab, dia pula yang membenarkan jawaban. Lalu dia bertanya lagi, apa itu iman? Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Setelah Nabi menjawab, sekali lagi dia berkata, jawaban ini juga tepat. Kemudian dia bertanya lagi, apa itu ihsan? Inilah dia tasawuf itu ya. Tasawuf atau tarikat garis lurus atau tazkiyatun nafas ya. Maka Nabi menjawab, apa itu ihsan? Setelah semua pertanyaan ini dijawab, barulah dia bertanya, kapan kiamat? Nabi berkata, saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Nabi udah tahu duluan kalau ini adalah malaikat Jibril ya. Mungkin yang bertanya lebih tahu dari saya tentang kiamat, kapan itu terjadinya. Karena ternyata yang bertanya itu malaikat Jibril juga tak tahu kapan tepatnya kiamat terjadi. Dia bertanya, tanda-tandanya ada nggak? Kalau udah muncul tanda-tanda itu berarti kiamat sudah sangat dekat. Nah, kalau ini yang kamu tanya, saya pakarnya. Saya tahu, saya bocorkan sedikit pada kamu. Setelah Nabi menjelaskan sedikit, orang ini langsung pergi. Kemudian Umar bin Khattab yang bagaikan terhipnotis di sebelah Nabi dicubit oleh Nabi. Umar, kamu kenal dengan orang itu? Enggak ya Rasulullah. Kejar dia, tangkap, bawa kemari. Giliran kita yang interogasi, siapa dia sebenarnya? Siap ya Rasul. Lah Umar bin Khattab itu tinggi gede loh ya. Tinggi gede langkahnya, kata para sahabat, 2 kali langkah kami, 1 langkahnya Umar bin Khattab. Jadi dia itu bukan hanya gede, cerdasnya selangit. Ya. Dengan sigap dia melesat mengejar laki-laki yang baru keluar tadi. Sehingga kata para sahabat ya, Umar bin Khattab itu kalau dia naik ke atas seekor kuda perang dewasa, bukan kuda kecil itu apa? Kuda poni bukan. Bukan kuda kunyuk ya, tapi betul-betul kuda asli, kuda perang. Seandainya kedua kakinya tidak digantungkan di stirap besi khusus untuk meletak telapak kaki itu, maka kedua ujung telapak kaki Umar bin Khattab ini bisa membuat 2 garis di jalan. Saking gedenya itu Umar, gede tinggi. Sigap dia meluncur. Udah nggak ada itu orang. Padahal baru aja. Dan saat itu masjid belum rapat. Rumah-rumah sebelahnya masih lapang. Pas keluar itu harusnya pemandangan masih banyak tanah yang lapang. Ini nggak ada. Datang lagi Umar, ya Rasulullah, udah nggak ada, kata Umar. Apa kata Rasulullah? Itu tadi malaikat Jibril. Dia datang ke tengah-tengah kamu semua untuk mengajarkan kalian ini semua isi agama ini. Jadi isi agama ini ada 4, disebut dengan rukun agama. Islam, iman, ihsan, ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Ini rukun agama. Islam terkait dengan masalah kulit, fikih, syariat. Iman terkait masalah isi, akidah, tauhid, syirik dan sebagainya. Sementara ihsan terkait tentang masalah amalan hati, kesucian hati, kebersihan hati yang disebut dengan istilah tasawuf. Dan yang keempat adalah kunci daripada kuatnya kita dengan yang 3 ini, bila yang nomor 4 ini kita kuasai dengan benar. Apa itu? Mengilmui tentang tanda-tanda kiamat. Ya, kapan kiamat kita nggak tahu. Tapi mengilmui tanda-tandanya, lalu mempelajari apa yang nampak demi menjadi pengikat untuk yang 3 pertama. Orang
orang yang yakin kiamat sangat dekat. Berkat dia melihat ada hadis akhir zaman dengan apa yang nampak, lalu dia yakin sekali kiamat sangat dekat, pasti berislamnya bagus, pasti bersyariatnya bagus, salatnya, puasanya, menutup auratnya, tidak mau berbuat dosa maksiatnya, dan ini pasti akan bagus. Begitu juga orang yang yakin kiamat sangat dekat, sebentar lagi terjadi, pasti imannya akan dia jaga betul, imannya akan dikuatkannya betul. Kenapa? Cuma ini yang bisa menyelamatkan saya di akhirat. Ini kuncinya ada pada ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Orang yang sangat yakin kiamat sangat dekat, pasti qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat beruntunglah orang yang mensucikan terus hatinya, menjaga kebeningan jiwanya, ya, membersihkan terus kalbunya. Beruntung dia. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi dan celaka orang yang mengotori hatinya, menodai jiwanya, dan tidak membiarkan dia dalam keadaan kebeningan dan kebersihan ruhiyahnya. Ketiga-tiga ini didapatkan dengan mengilmui tanda-tanda kiamat. Nah, ini para sahabat, mereka sangat yakin, seluruh sahabat tanpa terkecuali sangat yakin mereka kiamat ada dekat banget. Udah dekat banget kiamat itu. Itu dampaknya apa? Seluruh sahabat akhirnya totalitas, ya, Masya Allah, ahlan. Alamun ada Pak sana. Baik. Jadi seluruh sahabat akhirnya totalitas mereka berislam. Seluruh sahabat, jangan tanya iman mereka. Sehingga kata Nabi SAW, jangan kalian caci maki seorang pun sahabat-sahabatku, kata Nabi. Seandainya ada di antara kalian punya gunung emas sebesar gunung Uhud, lalu sanggup dia sedekahkan semua untuk menolong agama Allah, karena imannya dia sanggup sedekahkan semuanya. Demi Allah, kata Nabi, iman kamu itu belum bisa mengungguli satu ujung kuku daripada iman sahabat-sahabatku. Jadi masalah iman sahabat-sahabat Nabi itu ada di puncak yang paling ideal, ya. Jadi masalah keislaman kafah, masalah keimanan paling sempurna, masalah ihsan seluruh sahabat, ya, dia adalah teladan yang tak tertandingi sampai hari kiamat. Tapi bisa ditiru. Sebabnya apa? Sebabnya ternyata karena seluruh sahabat sangat yakin kiamat sangat dekat. Jadi bagaimana caranya supaya kita menjadi sebaik mereka? Senang saja. Kalau bahasa orang Malaysia, senang saja. Coba pelajari dengan baik tanda-tanda kiamat yang ada, lihat, lalu tumbuh rasa ini memang akhir zaman. Kalau begitu saya nggak boleh macam-macam jadi orang. Kan gitu berakhirnya. Selagi saya masih hidup, ini peluang saya. Selagi saya masih ada, masih bisa bergerak, ini saatnya. Saya harus menjadi orang yang paling baik nilai saya di sisi Allah. Dan saya tak boleh macam-macam dengan dosa, dengan maksiat. Kiamat sudah dekat, sebentar lagi saya akan dihisap. Pilihan cuma antara satu dari dua yang ada, surga atau neraka. Dan saya nehi dengan neraka. Saya wajib jadi ahli surga. Maka kita akan menjadi manusia paling berkualitas, insya Allah, berkat kita mengilmui tanda-tanda kiamat. Jadi mengilmui tanda-tanda kiamat ini jangan diremehkan, ya. Jangan diremehkan. Ada kan memang sebagian orang yang siapa tuh? Tak akhir zaman. Remeh dia. Dengan kerja-kerja akhir zaman tuh, membuat kita putus asa aja, membuat kita nggak bergairah hidup segala macamnya. Dia nggak pernah dengar, tapi sudah mencibir di belakang. Dia tidak mendengar secara sempurna, tapi sudah mencemeh. Akibatnya apa? Masya Allah. Akhirnya dia remeh melihat hidup ini. Dosa suka hatinya dia buat. Kewajiban agama seperti sholat apa semacamnya longgar, ya, nggak begitu penting baginya, sholat dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi orang yang sadar karena dia pelajari dengan baik tentang akhir zaman, lalu dia yakin, lihat orangnya akan menjadi orang yang sangat tinggi kualitasnya. Al-Fakir saat bicara di depan para jenderal-jenderal di Mabes TNI, ketika sedang bicara di depan Ria Mizat, dia Cudu waktu itu masih jadi Menteri Pertahanan, ya. Para petinggi perwira tinggi, mereka mendengarkan dengan seksama. Lalu Pak Ria Mizat berkata, demi Allah, saya sangat yakin apa yang Ustaz sampaikan tadi. Dan tidak sedikit para petinggi-petinggi yang hari ini mereka menjadi orang baik. Walaupun setan-setannya ada juga. Nah, setan-setan itu yang saat ini sedang tayangan di mana-mana. Tapi kita sedang bicara tentang pengaruh daripada penyampaian akhir zaman. Kita bisa nggak meniru para sahabat?
Bisa. Jalannya bagaimana? Yuk pelajari dengan sungguh-sungguh hadis-hadis fitnah akhir zaman. Lihat apa yang nampak di pemandangan kita dan lihat dari hadis ini, lakukan. Disesuaikan. Nanti kita masuk ke dalam konsep cocokologi, Ustadz, ya, dicocok-cocokkan. Memang kayak gitu. Para sahabat udah melakukan zaman mereka hidup dulu. Ketika mereka melihat ada meteor berekor melesat menuju bumi, Ibnu Abbas semalaman nggak bisa tidur. Besoknya dia cerita di depan murid-muridnya, semalaman saya nggak bisa tidur. Kenapa Tuan Guru? Saya melihat meteor melesat menuju bumi. Teringatlah oleh saya. Ternyata sahabat-sahabat saya yang lain juga berkeyakinan sama. Ini adalah dukhon dimulai. Besok terjadi permulaan dukhon. Dukhon itu tanda besar kiamat nomor 1. Di zaman dia, zaman beliau, udah yakin bahwa besok akan terjadi kiamat. Ini pertanda apa? Mereka melakukan cocokologi, ya kan? Ada hadisnya, ada ayatnya, dan ada gejala dan tanda-tandanya. Mereka cocokkan. Ternyata nggak terjadi dukhon, tidak terjadi hantaman meteor, ya. Dan mereka masih hidup sampai meninggal, mereka masih tak berkeyakinan dekat sekali kiamat. Tapi itu tidak merugikan mereka sama sekali. Karena kenapa? Karena dengan mereka meyakini begitu, mereka menjadi sangat bergairah untuk hidup sebenar-benar bermanfaat, untuk hidup sebenar-benar menjadi muslim yang kafah, totalitas, untuk hidup menjadi orang yang beriman demi memenangkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu pesan dan nasihat kami kepada kita, walaupun hanya sesaat, kita ada kerja di sini. Jutaan orang di luar sana berijazah sama dengan ijazah kita, nggak punya peluang untuk dapat kerja. Sekarang ini angka pengangguran luar biasa di mana-mana. Yang paling mengerikan angka pengangguran hari ini di Amerika dan Cina. Di Cina sampai 56% angka pengangguran dari usia produktif 16 sampai 24 tahun nganggur. Makanya dicari di mana tempat bisa buang kotoran itu. Apa itu kotorannya? Para pengangguran di usia produktif. Maka ditemukanlah salah satu tempat buang kotoran yang paling bagus adalah Indonesia. Ya, ini bahasanya agak sedikit bagaimana gitu ya. Tapi faktanya demikian. Mereka diterima sementara para pemuda-pemuda kita nggak bisa kerja. Sulit sekali mendapatkan pekerjaan. Nah, antum yang sekarang dapatkan kesempatan ini, syukuri. Tapi cara syukurnya adalah nomor 1 karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nomor 1 karena Allah. Allah lagi manggil saya. Pucuk pimpinan dari seluruh para pemimpin. Dialah Rabbul Alamin. Maka semua agenda cancel dulu sebentar. Penuhi panggilan Allah. Itu cara bersyukur. Ya, mumpung saya masih dikasih nikmat sehat, saya masih dikasih nikmat rezeki, bisa bekerja, masih ada yang bisa kita tunggu gajinya dan sebagainya. Banyak orang di luar sana ngerjain apa aja mau mereka, ya, walaupun tukang pungut sampah mau dia, padahal sudah berijazah S1, S2. Ini nikmat. Jadi ketika kita tahu bahwa sudah sangat dekat masa pertemuan kita dengan Allah, kita tidak akan sia-siakan peluang dan kesempatan apapun yang ada. Mumpung kita sedang ada di sini, kita jadi pekerja yang amanah. Kita tidak mau korupsi waktu. Kita tidak mau sia-siakan kesempatan ini untuk menjadi orang yang paling jujur. Ya, semakin kita bersyukur di mata Allah, semakin Allah tingkatkan dan tambahkan nikmatnya bagi kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu bersyukur, pasti benar-benar aku tambahkan untukmu nikmatku yang lain. Wala in kafartum, dipanggil sholat nggak mau, disuruh untuk menepati janji malah mengingkari, disuruh untuk penuh kasih sayang dengan istri dan anak-anak malah mengkhianati, dan sebagainya. Akhirnya inna adzabi lasyadid, yang berhak untuk kalian adalah azabku, dan semoga bukan itu kita orang-orangnya, bukan. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah sedikit pembakar semangat agar menjadi orang yang produktif, orang yang betul-betul sangat memanfaatkan umur kita tak lama. Bila benar tahun depan bila benar tahun depan 5 yang kami sebutkan tadi terjadi, kita sudah agak sedikit bisa berbangga menuju akhirat kita. Sebab apa? Ketika masih lapang, amal kita luar biasa. Kita menjadi manusia yang baik di mata Allah. Bila benar tahun depan banyak merenggut nyawa karena perang dunia ketiga, ya, karena kelaparan global, karena bencana-bencana alam yang terjadi di berbagai negara, ya, bila benar itu semua terjadi, umpamanya kita termasuk yang meninggal, kita sudah sedikit banyaknya punya bekal.
Maka ada nggak ruginya kita kalau kita banyak amal soleh, ternyata umurnya masih lama? Ada nggak ruginya kita? Ya enggak lah. Tetap saja kita menjadi orang yang memenangkan akhirat. Sementara di dunia kita terhitung orang baik, muslim yang lurus. Betul ya?